Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu masih gerak dua dimensi ataupun gerak parabola, namun pada kali ini yaitu gerak parabola pada bidang miring. Nah, kita langsung saja lihat ke papan tulis. Baiklah, pada gerak parabola di bidang miring, saya gambarkan sketsanya seperti ini. Yang mana sebuah peluru, kita misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan vektor kecepatan awalnya yaitu V0 dengan sudut terhadap bidang miringnya sebesar beta. Kemudian kemiringan bidang miring itu terhadap tanah yaitu alfa. Nah, kita akan mencari ataupun proyeksikan dulu kecepatan awalnya dan percepatan G. Nah, di sini gerak parabola ini bukan perpaduan dari gerak GLB dan GLBB lagi, melainkan semuanya GLBB, yang mana pada saya ambil sumbu X-nya bidang miring, kemudian sumbu Y-nya tegak lurus dengan bidang miring. Jadi di sini GLBB dan yang Y-nya GLBB juga. Kenapa seperti itu? Nah, langsung saja kita lihat mengapa bisa seperti itu. Jadi kita akan menganalisis ini. Saya gambar kembali. Ini misalnya peluru ada G. Ini percepatannya ya G. Ini bidang miring ya. Misalnya bidang miringnya ini biasa gini kan. Ini misalnya kecepatan awalnya sini. Ini beta. Ini beta ya. Bentar. Tulisannya kecilan. Nah, ketika di sini sebesar alfa, ini kan siku. Berarti di sini adalah 90 dikurang alfa karena besar siku-siku adalah 90. Kalau kita putar ini ke sini, maka siku-sikunya seperti ini kan. Jadi ini 90 kurang alfa. Agar menjadi 90 maka harus ditambah alfa. Jadi di sini besar sudut sini sama dengan besar sudut sini. Jadi sini sebesar alfa. Nah, ini V0 ya, V0. Maaf. Nah, V0 kita ini pada ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sama seperti ini ya. V0 pada arah sumbu X-nya kita proyeksikan bagian kosinus betanya. Jadi V0 X-nya kita tulisin aja komponen vektor kecepatan awalnya V0 itu terdiri dari V0 X dan V0 Y. Nah, kita tuliskan V0 X nya merupakan bagian kosinus betanya. Ini V0 cos beta dan V0 Y nya sama dengan bagian sinus betanya. Jadi V0 Y sama dengan V0 sin beta. Nah, ini komponen dari kecepatan awalnya. Kemudian bagaimana percepatannya? Nah, ternyata pada arah sumbu Y terdapat G pada arah sumbu Y dan G juga pada arah sumbu X. Nah, ini yang menyebabkan mengapa kecepatan pada sumbu X nya tidak konstan lagi. Jadi kedua sumbu benda bergerak GLBB. Nah, ini kita tuliskan G
Ini G cos alpha ya, bagian sampingnya. Ini G sin alpha. Ya. Komponen G, percepatannya G, yaitu Gx ataupun percepatan G pada sumbu X nya sama dengan G sin alpha, G sin alpha ya, sin alpha, dan GY nya sama dengan G cos alpha. Nah, ini hanya besar G-nya. Ketika kita mencari posisinya, maka kita harus jadikan G-nya ini negatif karena kan di bawah sumbu. Ataupun kita langsung tulis saja negatif saja biar tidak bingung. Kita tulis G, min G. Sini saja ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa posisinya gimana. Posisi kita cari X dulu. Berarti V0 X kali T ya. V0 X sama kayak persamaan gerak parabola pada video sebelumnya. Jadi X-nya itu sama dengan V0X dikali T dikurang setengah GT kuadrat juga. Nah, V0X-nya ini kita pakai ini. V0 cos beta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Jelas? Nah, kemudian Y-nya, oh ya, ada kesalahan nih, maaf. G-nya juga GX, yang mana ini tambah ya sebelumnya. Nah, ini G-nya kan GX, maka kita substitusikan min G sin alpha di sini. Ini min dikali positif jadi min ya. Min setengah G sin alpha T. Nah, sedikit berbeda. Yang membedakan hanya percepatannya, jadi dipengaruhi percepatan. Kemudian pada Y-nya kita pakai yang ini, V0 sin beta dikali T dikurang setengah G cos alpha ya, langsung saja hampir sama kok ini. Jadi inilah, saya mungkin menyajikan penurunan rumus ini tidak seperti video sebelumnya yang mana hampir semuanya vektor. Nah, ini saya lebih sederhana, lebih disederhanakan karena agar mudah dipahami. Di sini saya tidak akan menguraikan bagaimana kita mencari kecepatan dan percepatannya, karena kan kalau misalnya kita sudah punya posisinya, untuk mencari V kan gampang, tinggal dx per dt. Ketika kita mencari A nya, dv per dt kan. Jadi bisa dicoba di rumah atau teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, jadi ketika kita punya posisinya, kita bisa mencari V dan kita bisa mencari A. Oh ya, A ini bisa juga ini 2 kuadrat X per dt. Nah, saya pada video ini saya akan fokus mencari persamaan X max dan Y max. Jadi saya akan mencari bagaimana Y max-nya, bagaimana X max-nya. Nah, sama seperti video sebelumnya, kita harus mengetahui T-nya. Agar persamaannya lebih sederhana, kita harus mencari persamaan T-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari X max dan Y max. Kita mencari Y max terlebih dahulu. Kita tulis di sini. Mencari
Y max. Nah, kita bisa menggunakan untuk mencari waktunya, kita menggunakan yang ini. Kita tulis kembali Y-nya sama dengan P0 sin beta dikali T, kemudian setengah dikurang setengah G cos alpha dikali T kuadrat. Oh iya, ini kuadrat, maaf. Kemudian ini untuk mencari waktu di titik tertingginya, kita harus mencari titik ekstrimnya ataupun perubahan delta Y per delta X nya, delta dy per dx nya sama dengan 0. Kita tuliskan seperti ini, dy, bukan dy per dx ya, maaf, dy per dt. Nah, ini variabelnya t, jadi kan ini diturunkan menjadi V0 sin beta ya, sin beta. Kemudian ini T kuadratnya seperti yang tadi, langsung saja G cos alpha kali T. Nah, ini harus sama dengan 0 ataupun titik maksimum. Kemudian dari sini kita bisa lihat nih kan, ini pindah ruas ke sini, kemudian G cosnya membagi. Dari sini kita ketahui T sama dengan V0 sin beta per G cos alpha. Nah ini, jadi waktunya sebesar itu untuk mencapai titik maksimumnya. Dengan cara yang sama kita substitusikan T-nya ke dalam, diperoleh Y sama dengan V0 sin beta dalam kurung ya, T-nya kita substitusikan V0 sin beta, kemudian dibagi G cos alpha dikurang G per 2 ya, sama aja. Astagfirullah, ini ketinggalan. Cos alpha V0 sin beta per G cos alpha dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kalikan ke dalam menjadi V0 kali V0 V0 kuadrat, sin beta kali sin beta menjadi sin beta kuadrat per G cos alpha. Ini kita kuadratkan, cos alpha dikali V0 kuadrat sin kuadrat beta dibagi dengan G kuadrat ya, G kuadrat cos kuadrat alpha. Ini ada yang sama, kita lihat nih, G cos dibagi G kuadrat cos kuadrat, berarti kuadratnya habis ya. Nah, seperti itu. Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat beta per G cos alpha. Nah ini kita kurang dengan V0 kuadrat sin kuadrat beta per 2G cos alpha. Sudah sejauh ini
Memang agak rumit rumusnya ini. Ini kita bisa samakan penyebutnya dengan ini dikali 2, kemudian ini dikali 2 juga. 2 ini dikurang 1 ini, jadi tinggal 1 ya. Y max diatas Y max sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat beta per 2G cos alpha. Nah, inilah persamaan Y max-nya. Jadi variabelnya itu hanya V0, beta, alpha, dan G. Jadi lebih sederhana. Nah, ini Y max-nya. Ketinggian maksimum yang bisa dicapai benda. Kemudian kita akan menganalisis bagaimana X max-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari X max-nya, yaitu jarak mendatar terjauh dari peluru pada bidang miring. Nah, ini saya hapus saja ya. Ini gambarnya nggak apa-apa, saya hapus saja. Kemudian kita tetap menggunakan persamaan Y ini agar lebih mudah. Jadi kita mencari X max. Nah, yang mana X max itu kan seperti ini. Ini dari sini ke sini kan X max-nya. Ini Y. Maka ketika sampai di sini, benda sampai di sini, maka Y-nya sama dengan 0. Maka di sini X max otomatis Y-nya sama dengan 0. Ini kita pakai persamaan yang ini. Saya tulis lagi. Y sama dengan V0 sin beta T dikurang setengah G cos alpha T kuadrat. Nah, ininya sama dengan 0. Untuk gitu saya tulis seperti ini. Ini pindah ruas. Jadi V0 sin beta T setengah G. Saya tulis sebenarnya aja supaya lebih singkat. Nah, G per 2 cos alpha T kuadrat. Nah, ini T nya sama, ada T kan, ini bisa kita coret pangkalan jadi 1. Ini 2-nya kita kalikan ke atas. Kemudian G cos alpha ini membagi ke bawah. Sehingga T nya 2V0 sin beta ya. Sekarang ini V0 ya, G cos alpha. Nah, T nya ternyata T nya itu besarnya 2 kali T ketika dia mencapai Y maksimum. Jadi ternyata pada bidang miring pun waktunya tetap sama. Waktunya tidak bergantung lintasan benda tersebut. Kemudian kita tahu X tadi apa X? V0 cos beta kali T dikurang yang persamaan yang pertama tadi ini ya, setengah G sin alpha T kuadrat. T nya substitusi V0 cos beta. Jadi T nya langsung kita masukkan saja, ini nilainya 2V0 sin beta per G cos alpha. Nah, seperti ini. Ini dikurang G per 2 sin alpha ya, ini sin alpha.
Ini T-nya sama, kita substitusikan juga. Sin beta per G cos alpha kuadrat. Memang rumit persamaan ini, tapi kita perlahan. Ini kita selesaikan sebelah sini dulu. Ini V0 cos beta dikali V0 2 V0 sin beta. Jadi kita menjadi seperti ini, V0 kuadrat dikali 2 sin beta dikali cos beta per G cos alpha dikurang. Nah ini kita cari yang ini terlebih dahulu. Ini dikuadratin dulu. Sudah, G per sin alpha per 2 dikali 4 ya dikali 4 V0 kuadrat per G, terus maaf G nya kuadrat cos kuadrat alpha. Sebentar, saya takut ada yang salah. Ya benar. Nah ini G nya bisa saya coret. Kemudian ini 2 bisa saya coret, 4 dari 2. Kemudian kita tulis kembali X sama dengan V0 kuadrat. Nah ingat, ini apa ini? 2 sin beta cos beta, identitas trigonometri ya, sama dengan sin 2 beta. Sin 2 beta, ini G cos alpha. Nah ini kan cos kuadrat, G cos kuadrat alpha. Cosnya kita pecah menjadi cos kali cos, yang mana cosnya kita keluarkan satu, kita pindahkan ke sini, jadi sin alpha per cos alpha dikali 2 V0 kuadrat sin kuadrat beta per G cos alpha. Nah seperti ini. Ini apa ini? Apa ini? Tangen ya. Sin alpha per cos alpha menjadi tangen alpha. Nah, kita tulis jadi V0 kuadrat sin 2 beta per G cos dikurang. Ini tangannya kali ke dalam aja ya. Bentar, saya hapus saja lingkaran ini. Cos. Nah ini jadi tangannya kali ke atas ini. Jadi 2 V0 V ya, V. V0 kuadrat sin kuadrat beta tangen alpha per G cos alpha. Nah ini sudah sama kan penyebutnya. Nah kita bisa tuliskan X max-nya menjadi seperti ini. Ini V0 kuadrat bisa saya keluarkan menjadi V0 kuadrat per G cos alpha ya, G cos alpha yang bisa saya keluarkan itu di dalam kurung dikali ini sin 2 beta
kurang 2 sin kuadrat beta tangen alfa. Tangen alfa. Nah, inilah rumus dari X max-nya. Sangat panjang. Nah, kita dapatkan inilah rumus yang paling sederhana dari X max-nya. Nah, sudah habis pembahasan kita. Jadi dalam kita menganalisis, jangan sempat menyerah ketika bertemu dengan persamaan yang rumit seperti ini. Inilah pembahasan kita. Mungkin silakan teman-teman mencoba sendiri, karena dalam kita menyelesaikan persoalan fisika ataupun kasus fisika, kita harus mencoba sendiri. Kalau kita hanya melihat, itu cenderung pasti lupa. Nah, semoga uraian saya ini bisa dimengerti. Mungkin video kali ini hanya ini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.